Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, warga bumi yang tidak saya cintai. Setelah sekian lama melalang buana di luar negeri, meneror warga, menjadi superhero di tanah asing, Godzilla akhirnya kembali ke tanah air untuk mengingatkan penduduknya yang kini bertransformasi menjadi SpongeBob bahwa tanah yang mereka huni adalah rock bottom. Godzilla Minus One dan Shin Godzilla membawa kaiju favorit kita kembali ke jalan yang benar. Nggak sekedar menjadi pilihan untuk anak-anak maupun menjadi sumber harapan dan terlihat keren, tapi kembali menjadi simbol bencana yang nggak hanya menimbulkan teror yang absolut, namun juga mempersatukan umat. Memberikan gambaran harapan yang tidak hanya diberi, tidak hanya sekedar khayalan, namun impian yang dapat dicapai manusia secara nyata. Tapi siapa sih yang peduli dengan semua itu? Yang lebih penting daripada pesan gampangan dan mudah dimengerti tapi masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri adalah mana versi Godzilla yang paling keren, mana yang paling kuat, dan siapa yang menyemburkan laser paling keren. Tapi, pernahkah terpikir bahwa dua adegan ini, meski terlihat sama dengan menunjukkan betapa mengerikan dan kuatnya teror Godzilla, sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain? Nah, kalau kalian udah tahu silahkan tinggalkan komentar. Buat yang belum tahu, maka waktunya saya membacakan cerita sebelum tidur. Godzilla, sebagaimana monster pada umumnya, terlebih di masa lalu adalah sebuah bentuk ketakutan. Kata monster sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu monere, yang berarti mengingatkan, yang tentu aja seperti artinya sebuah kata yang berkaitan dengan menasehati atau memberi peringatan. Dan monster dalam folklore serta fiksi, jahat atau sekedar bersikap seperti binatang, berfungsi sebagai metafora akan keresahan sosial dan ketidaktahuan. Contohnya Buto Ijo, bagi gue pribadi adalah jelmaan dari perdukunan, sikap spontanitas maupun hasil dari keputusan kita, yang mana ketiganya bisa dijadikan satu karena gua rasa pada masa itu perdukunan sebagai jalan pintas masyarakat adalah hal yang cukup umum dan orang lebih percaya mistis dibandingkan ilmiah, meski tahu pantangan atau tumbalnya jelas merugikan. Ya, apapun demi merealisasikan hasrat. Seperti Buto Ijo, Godzilla lahir dari ketakutan Jepang akan nuklir, baik dalam penggunaan serta efek samping yang ditimbulkan. Meski asal-usulnya masih sama, yaitu efek dari radiasi nuklir, Shin Godzilla dan Minus One udah berevolusi, menyinggung masalah yang sangat berbeda sehingga menimbulkan experience yang berbeda pula. Dan kekontrasan tersebut bagi gua sangat vokal di dua adegan ini. Meski udah cukup berbeda dalam visual, tapi juga sebenarnya berbeda dalam impact pada penyampaian inti dari cerita masing-masing adaptasi. Pada Minus One, meski bersetting pasca Perang Dunia Kedua sama dengan film pertamanya, Godzilla sendiri tampil bukan hanya sebagai ketakutan terhadap senjata nuklir, namun juga perwujudan perang itu sendiri. Minus One lebih berfokus pada perjuangan warga Jepang pasca perang, baik itu dari sisi sipil yang sejatinya menjadi korban perang dan para veteran perang itu sendiri yang tersekap oleh keambiguan. Ada yang memandang mereka sebagai pahlawan, namun juga ada yang menganggap mereka dan pemerintah sumber masalahnya. Dan para veteran perang ini harus mengatasi pandangan sosial selagi dihantui trauma perang, membuat sosok Godzilla sebagai tembok yang harus diruntuhkan agar para individu ini, dalam konteks ini ya warga Jepang, bisa maju dan melepaskan sesaknya belenggu peperangan. Menempatkan Godzilla bukan sebagai bencana alam, melainkan sosok antagonis dalam narasi film bergenre drama manusia. Saat menyaksikan adegan semburan radiasi pada film Minus One, yang gua rasakan adalah rasa sedih dan geram. Sebab sebelum adegan tersebut, kita diperlihatkan bagaimana si pemeran utama baru mulai mengambil langkah untuk menyembuhkan diri, membuka diri, dan menerima pertolongan orang lain. Akan tetapi, dalam satu jentikan jari, Koichi ditendang saat baru membuka pintu. Gua sendiri cukup senang karena adegan ini bergulir enggak sesuai ekspektasi. Karena kita semua tahu akan ada hal buruk yang menimpa Noriko, memberi bahan bakar untuk si pemeran utama. Namun gue sendiri nggak menyangka kalau Koichi akan ada di sana, menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menjadi lebih baik. Namun, yang lebih penting lagi, dia mengalami secara langsung kehilangan orang yang dia sayangi. Sehingga kemarahan dan tekadnya untuk mengalahkan Godzilla terasa sangat penting. Ikut membawa kita penonton pada emosi yang sama dengan Koichi.
Sedangkan pada Shin Godzilla kita nggak disuguhkan dengan tayangan drama, melainkan sebuah dokumentasi pada ruang lingkup yang lebih besar. Menyaksikan bagaimana para elit pemerintah dibaca boomer menanggapi bencana yang tampil dalam wujud monster ini. Nggak seperti Minus One, Shin Godzilla nggak secara spesifik melancarkan teror pada umat manusia. Dia hanya sesimpel binatang yang sedang bergerak sebagaimana gajah yang menghancurkan rumah warga yang menjadi penghalang dikala mereka sedang berjalan dari titik A menuju titik B. Menonton Shin Godzilla bagi gua seolah menyaksikan liputan langsung dari televisi seperti zaman tsunami Aceh atau kasus racun sianida. Mulai dari video viral, kemudian liputan kalau ada yang aneh di lautan dan berdampak ke daratan. Seperti berita yang sedang memprediksi tsunami dan membuat kita gelisah apa yang akan terjadi selanjutnya. Hingga pada akhirnya bencana itu datang. Melihat Godzilla yang tidak berbentuk Godzilla, lalu terus berevolusi selagi menimbulkan kekacauan tanpa target yang spesifik, seolah menyaksikan bencana yang terjadi bertahap di bagian daerah lain. Lemotan para boomer dengan segala konferensi persnya begitu relatable. Kita melihat struggle para warga untuk mengungsi dan mencoba bertahan, seperti halnya rekaman-rekaman amatir yang pernah tersebar saat tsunami Aceh terjadi. Ya, intinya Godzilla menimbulkan atmosfer yang familiar sehingga terlihat dan terasa begitu nyata. Penampilan yang realistik ini membuat segala usaha yang dilakukan lebih berdampak. Kita tahu sebagian besar artileri nggak terlalu berpengaruh melawan Godzilla. Yang kenyataannya yang kita saksikan ya memang tidak berpengaruh sama sekali. Mulai dari minigun, rudal, bahkan peleton penuh tank pun nggak mempan. Godzilla di sini adalah kekuatan alam. Ya, bisakah kita meniadakan tsunami? You serious? Mungkin kalau kita memusnahkan lautan yang mengisi 71% muka bumi, bisakah kita menghentikan gempa? Bisa kalau kita menghancurkan bumi. Oleh karena itu, Godzilla juga bukan sesuatu yang bisa dimusnahkan, mengerikan, tetapi menyedihkan di saat yang sama. Karena sama halnya dengan penipisan ozon, kerusakan hutan, dan lumpur lapindo, kita manusia turut ikut andil dalam timbulnya bencana tersebut. Berbeda dengan Minus One yang menyulut kesedihan dan geram, yang gua rasakan saat melihat semburan laser Shin Godzilla adalah keputusasaan. Karena sebelum sampai di titik ini, gua yakin pasti ada cara, entah itu dengan serangan yang terfokus sehingga titik lemahnya bisa terlihat, memasukkan bom ke mulutnya, atau ya gimana lah pokoknya bisa, seperti pada film-film Godzilla lainnya. Namun setelah menyaksikan adegan ini, entah kenapa keyakinan gue menghilang. Dengan semua adegan serba realistis sepanjang film, di titik ini Godzilla benar-benar terasa seperti sosok yang udah di luar jangkauan kita manusia. Dan entah karena perasaan putus asa, gue juga merasa sedih meskipun enggak meneteskan air mata. Akan tetapi cukup untuk membuat mata berkaca-kaca dan hidung gue terasa perih. Sehingga pasca kredit scene bergulir, gue masih kembali ke adegan Dewata ini, mempertanyakan perasaan aneh yang gue rasakan. Warna ungu yang menyala begitu janggal memberikan cahaya di tengah kegelapan kota yang suram. Lantunan musik klasik yang indah dan mengerikan, kobaran api yang menyelimuti kota bak neraka tercipta di bumi, semua elemennya membentuk adegan horor. Lalu dari mana datangnya kesedihan yang gue rasakan? Karena nggak menemukan jawabannya kendati udah berulang kali ditonton, gue mencoba pergi ke YouTube dan menyaksikan reaksi orang-orang spesifik pada adegan laser. Dan nggak ada satupun rasanya yang mengekspresikan kesedihan. Kebanyakan bereaksi terkejut, terkesima, merasakan kedusasaan yang gue rasa ya sangat lumrah dengan struktur film yang dibangun untuk adegan tersebut. Sampai akhirnya gue menemukan satu video yang menampilkan lirik lagu orkestra saat adegan laser berlangsung. Yang membuat gua sedih adalah tangisan Godzilla, tangisan alam yang tersakiti oleh penghuninya sendiri. Warna ungu bukan warna anomali di tengah kesuraman malam, melainkan cahaya keimanan dan rohani yang remang di tengah kegelapan.